Cerita pendek yang ditulis oleh Anzu dan dibacakan oleh penulisnya. Kiriman Gaib Part 2. Diguna-guna mah, tanyaku. Jadi benar yang digosipkan tetangga. Mama mengangguk. Iya, tadi pas nyusul Pak Imam kan orangnya masih wiritan habis sholat isya. Mama ngobrol aja sama istrinya. Terus istrinya bilang sebenarnya Mbak Ratna itu dapat kiriman gaib. Gak tahu dari siapa. Pak Imam mau bilang ke ibu gak tega, cuma bisa bantu doa. Jelas mama lagi. Siapakah yang tega berbuat sedemikian keji sama Mbak Rina? Rina itu kan dari kecil sama nenek, gak deket sama keluarganya. Makanya kalau lagi ngomong gitu cuma mau dengerin mama atau Pak Imam. Karena mungkin ada ingatan baik soal kita di memori dia. Bisa gitu ya? Mama gak ngerti, ujar mama. Terus dia gak tinggal sama neneknya lagi mah. Neneknya udah payah, udah gak sanggup kalau harus ngurus dia dalam kondisi gitu. Tapi tahu kondisinya Mbak Rina? Ya tahu, kamu sih juga tahu. Pada gosipnya enggak. Mama cuek aja lah, pura-pura gak tahu kalau pas ditanya orang. Kamu juga ya, jangan sampai ember kalau Rina dapat kiriman gaib. Mama menunjuk hidungku, tatapannya mengancam. Aku mengangguk. Terus itu ibu sama ayah gak akan dikasih tahu mah, biar diobatin gitu. Aku berucap, merasa sedih juga pada Marina. Pak Imam juga niatnya gitu, cuma kadang orang kan beda pemikiran ya. Nah takutnya ibu sama ayah gak terima. Mama mau coba ngomong sih, mudah-mudahan aja mau. Sudah hampir 2 tahun kondisi Mbak Rina belum ada perubahan. Ibu dan ayah juga pernah membawanya untuk berobat, namun tak berhasil. Aku tak begitu tahu detailnya, hanya beberapa kali aku tahu mereka pergi berobat. Setelahnya mama tak pernah lagi bercerita tentang pengobatan Mbak Rina. Aku mulai terbiasa dia main ke rumah, karena aku juga ingin dia sembuh. Meski rasa takut itu masih ada, tapi sudah tak sebesar dulu. Pernah juga dia menginap dan dia tidur sama mama. Aku benar-benar berdoa agar Allah memberikan dia keajaiban untuk bisa kembali normal. Kuasa Allah lebih besar dari kekuatan apapun di dunia ini. Aku sedang duduk di angkot hendak pulang setelah selesai mengerjakan tugas sekolah di rumah temanku. Tampak 2 orang ibu-ibu mengobrol di depanku. Aku tak mengenal mereka. Namun entah mengapa kuping ini tertarik dengan obrolan mereka. Tahu nggak? Tadi pagi ada perempuan yang meninggal. Rumahnya di RW 1, masih muda. Oh iya, anaknya Pak Bambang kan? Iya, dia kan disiksa sama ibunya pas baru pulang jadi TKW di Malaysia. Jahat ya, disiksa sampai meninggal gitu. Tadi juga ada yang ke Pak RW biar diperiksa polisi itu orang tuanya. Terus akhirnya gimana? Gak tahu, kan akunya keburu pergi. Ini baru pulang. Aduh. Nama Pak Bambang memang banyak. Tapi kok aku merasa mereka sedang membicarakan orang yang ku kenal. Tiba di rumah, aku mendapati mama tengah menangis di ruang tengah. Rina udah gak ada. Aku melongo. Ternyata benar yang ku dengar tadi. Aku memeluk mama, menenangkannya, mengusap punggungnya, membiarkannya menangis untuk meluapkan kesedihannya. Mama memang sayang sama Mbak Rina. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tenang mah, mama tahu dari siapa. Tadi dari tukang sampah pas lewat sini. Kesana yuk mah. Mama mengangguk. Setelah selesai bersiap, kami pun pergi. Saat sampai di rumah ibu, kulihat banyak orang di depan rumah mereka. Pak RW yang paling depan. Ternyata mereka sedang mengusut apa benar ibu dan ayah menyiksa anaknya. Padahal Mbak Rina sudah dimakamkan. Ayah tampak tenang meladeni mereka. Saya nggak pernah nyiksa anak saya. Tadi juga bisa dilihat kan jenazahnya. Badannya nggak ada yang biru. Iya, tapi kita sering dengar teriakan dari rumah, jawab seorang ibu-ibu. Ya wajar dong kalau teriak, kalau dia lagi ngelakuin yang berbahaya, ucap ayah lagi. Tanpa kuduga, mama yang sedari tadi ku gandeng tiba-tiba melangkah maju, berdiri di samping ayah dan berucap lantang. Sekarang orangnya udah nggak ada. Apa yang mau bermasalahin? Kenapa nggak dari pas dengar teriakan aja buru-buru ke sini? Tolongin kalau emang beneran disiksa sama orang tuanya. Kalau mau otopsi sekarang bayarin biayanya. Mama tampak marah, napasnya tersengal-sengal. Namun yang mengherankan tidak ada satupun warga yang berani menjawab ucapan mama. Pak RW tersenyum kecut, menyadari warganya hanya mencari kehebohan di tengah duka sebuah keluarga. Gimana? Mau diterusin nggak tuntutannya?
ucap Pak RW. Lagi-lagi tak ada yang menjawab. Lalu satu persatu dari mereka beranjak pergi tanpa berpamitan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Pak. Saya sebenarnya tadi udah ngelarang karena nggak ada bukti. Tapi merekanya maksa, ucap Pak RW saat mereka semua sudah bubar. Ayah mengangguk, raut mukanya lelah, malas menanggapi. Mama mendelik pada Pak RW. Kasih tahu warganya Pak, jangan cuma gosip aja bisanya. Mama layu mengeloyor masuk ke dalam rumah ibu. Pak RW pamit pergi. Aku mengikuti Mama dan Ayah masuk ke dalam rumah. Saat Mama berpelukan dengan ibu, bisa kurasakan mereka benar-benar sedih karena kehilangan anak. Tangisan yang terdengar menyayat hati. Aku tak kuasa melihat mereka yang tengah berbagi pedih memilih berpindah ke dapur. Ada Mbak Ratna di sana, duduk di tikar yang biasa ditempati Mbak Rina. Matanya sembab. Aku memeluknya. Ia lalu terisak. Aku belum minta maaf sama dia. Aku banyak salah sama dia. Aku mengusap punggungnya. Ingin kumaki dia. Mengapa dia berbuat begitu kalau tahu dia salah? Namun aku tak bisa. Yang sudah terjadi tak bisa disesali. Kita cuma bisa doain dia, Mbak. Dia udah gak ngerasain sakit lagi sekarang. Tak terasa air mataku ikut menetes saat mengucapkan itu. Iya, mudah-mudahan Mbak Rina ditempatkan di tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Nurul yang baru tahu berita meninggalnya Mbak Rina seminggu yang lalu tampak tidak terkejut. Ia mengusap jenggot tipisnya pelan. Sebenarnya Rina itu bisa disembuhin. Tinggal Mas usir aja makhluk yang di dadanya dia. Aku menatapnya serius. Nada suaranya terdengar tidak bercanda. Makhluk apa Mas? Makhluk gaib. Matanya merah, bertanduk, bawa tombak. Kenapa gak kamu usir aja? Sahut Mama ingin tahu. Mas Nudin menggeleng. Kalau dia pindah ke Mama atau ke Ika gimana? Kuat banget tau makhluk itu. Aku merinding tiap kali lihat Rina. Makhluk itu emang dikirim buat nyiksa dia pelan-pelan sampai dia meninggal. Jawab Mas Nurul kalem sambil mengunyah keripik singkong. Aku yang masih melongo bertanya lagi. Siapa sih yang ngirim Mas? Istri pertama suaminya. Jawaban Mama membuatku makin melongo.